filosofinya base isolation itu bisa diciptakan base isolation yang sederhana sehingga terjangkau oleh masyarakat. Bisa-bisa saja. Prinsipnya yang penting struktur bangunan itu terpisah dengan struktur pondasi. Itu prinsip base isolation tadi. Nah, itu bisa mengurangi getaran. Sehingga kalau datang beban samping dia ikut. Iya, dia cuma bergeser-geser tapi tidak merusak struktur. Berarti cuma tidak roboh ya Pak ya? Tetap ikut Jadi istilahnya gogo, dia goyang saja. Iya, bergoyang tapi tidak merusak. Nah, itu yang memang ke depan beberapa bantuan sekolah besok dari Jepang itu akan full pakai sistem itu. Tetapi itu sistem yang memang full, sangat canggih, sangat inilah ya, kualitas tinggi. Tetapi bisa juga kita bikin versi lokal ya, yang sederhana. Yang penting prinsip-prinsipnya kita bisa penuhi. Nah, kemudian ya Pak Ade, dari BPBD sendiri dalam hal ini apa yang harus dilakukan untuk siap siaga terhadap bencana ini Pak? Karena kita bencananya mungkin masih akan ada lagi ya Pak, karena hal yang tidak bisa diprediksi. Kesiapsiagaan itu memang pertama yang paling besar pengaruhnya untuk mengurangi risiko bencana itu adalah melakukan pendidikan masyarakat itu terus-menerus. Itu yang paling baik. Dari setiap level umur, itu terus-menerus meningkatkan kemampuan masyarakat itu bagaimana hidup di daerah bencana. Itu pengaruhnya sangat besar dalam mengurangi korban. Nah, selanjutnya baru secara struktur ya jalan. Kalau itu kan secara kultur ya. Kemudian secara struktural ya dilakukanlah membangun segala macam sarana prasarana, jalan evakuasi. Khusus untuk tsunami ada bencana tsunami juga ada sistem peringatan dini. Nah, itu yang sedang kita kembangkan di Sumatera Barat secara bertahap agar ketika terjadi itu masyarakat juga memiliki informasi yang pasti apakah gempa ini mengeluarkan tsunami atau tidak, sehingga masyarakat tahu harus bertindak apa. Nah, itu memang harus dikombinasi dengan sosialisasi dan pengembangan struktur yang baik. Nah, ini terus kita lakukan didukung oleh pemerintah. Apakah ada daerah-daerah mana saja kira-kira Pak yang kita prioritas untuk sistem peringatan dini tsunami? Itu ada 7 kabupaten kota terutama di pesisir pantai. Itu sistem peringatan dini tsunami. Sementara juga sistem peringatan dini gunung api itu seputaran Gunung Talang, Gunung Merapi dan Gunung Tandikat itu juga segera kita kembangkan sistem peringatan dini yang prinsip-prinsip tetap memberdayakan potensi masyarakat ini sesuai dengan kearifan lokal mereka. Apakah tidak harus dengan teknologi maju semua, bisa pakai kantongan, tiang listrik. Yang penting kita bikinkan SOP-nya. Kalau ini tandanya apa? Dan dilatihkan. Dan itu dilakukan. Jadi dikombinasi antara struktural dengan kultural tadi, itu yang lebih efektif. Saya kira juga untuk di daerah yang tinggal di Kemiringan, landslide ya. Jadi yang tinggal ada tebing, ada ini ya itu. Di bukit-bukit seperti persis di pinggir bukit. Terus terang memang sebelumnya daerah Sumatera Barat itu hampir 60% daerah rawan longsor ya, landslide tadi. Nah, diperparah dengan gempa 30 September itu. Jadi kita lihat saja perbukitan barisan kita. Itu bekas longsornya banyak sekali, ribuan jalur-jalur. Jadi kita tidak cerita titik longsor lagi, udah zona ya sepanjang bukit barisan kita yang umumnya bukit barisan kita itu yang terdiri dari batuan keras yang sebelumnya retak-retak, terkena goncangan itu retakannya makin longgar dan itu menyeluruh termasuk kawasan Danau Maninjau, seputaran Tandike dan Singgalang yang menjadi bahaya laten bagi masyarakat sekitar itu sekarang. Seperti longsoran di Lembah Anai yang parah kemarin itu sebelumnya tidak pernah bisa dikenal air itu bisa meloncat rel kereta api. Tetapi dengan terjadinya retakan yang mengalami goncangan tadi, kemampuan batuan tanah di situ tuh menyimpan air menurun drastis, sehingga air yang jatuh itu langsung melorot aja ke badan air. Makanya kalau hujan itu langsung menjadi banjir. Pariaman, sungai-sungai yang berhulu di Tandike yang bermuara ke Pariaman itu hujan sedikit aja banjir. Sekarang itu menjadi gejala umum dan bagaimana memadatkan kawasan itu? Tidak mungkin dipadatkan. Oleh sebab itu caranya adalah kita menyesuaikan diri, menghindar. Ya, kalau di daerah terjal itu ya tidak mungkin lagi kita bisa bermukim di sana. Memang harus menghindar ke tempat yang lebih tinggi dan tidak berada di alurnya itu. Ke depan memang harus ada solusi yang menyeluruh
Karena tidak mungkin kita padatkan Gunung Tandike. Dikasih batu gede nggak mungkin ya Pak ya? Iya, betul. Ini Pak Zukri Pak, mungkin ini berkaitan dengan lingkungan kita pasca gempa ya Pak. Gimana, mungkin bisa menambahkan sedikit nggak Pak? Iya, kalau yang tadi saya ingin mengatakan secara ekstrim ya, kalau itu zona amplifikasinya tinggi, itu saya kira apapun cerita lebih baik menghindar, mengamankan diri. Yang lain menurut saya ya, kita harus membekali kantornya Pak Ade ini, ya, mesti lengkap lah, ada gudang untuk logistik yang siap ya, tenda 1000 gitu kan, apa namanya, mobil untuk evakuasi, obat-obatan, makanan, katakanlah beras untuk seluruh kota bisa hidup katakanlah seminggu dan sebagainya, mesti begitu, karena kalau enggak bisa, kita akan kedatangan terus bencana ini gitu ya, dan nggak ada yang bisa menolak, Nah, pemahaman saya kalau kita berhitung saja dengan tadi sudah menghitung ruang tadi, tata ruang ya, zona amplifikasi dikosongin dan sebagainya, daerah landslide dihindari, dan kemudian dihitung betul di mana yang paling aman untuk tinggal. Betul, ya. betul. Untuk tinggal. Kembali ke tata ruang. Maka penetapan ruang ini sarana publik juga harus demikian. Saya bertengkar sama kawan-kawan untuk kasus gempa 2007 ya. Di Gunung Rajo itu mau dibangun lagi. 2004 udah kena, 2007 udah kena. Ya akhirnya apa? Saya tiba-tiba bisa dapat uang dari satu perusahaan di Sulawesi. Sekolahnya kita pindahin. Dipindah. Jadi nggak boleh ada lagi di daerah jalur patahan ini ada lagi. Kuto Gadang itu kan cukup dipindah 100 meter, tidak jauh-jauh. Jangan di jalur. Mungkin sedikit saja Pak, karena kita sudah di penghujung waktu, mungkin Pak Ade sedikit saja Pak himbauan kepada masyarakat kita. Sedikit harapan Bapak Zukri tadi mengenai logistik, mudah-mudahan dalam waktu dekat itu sudah menjadi kenyataan, karena kita di sini di Sumatera Barat menjadi regional pusat logistik juga, peralatan, ada bantuan dari Norwegia juga, bantuan dari pusat. Sudah Australia sudah tanahnya sudah di bypass. Di bypass air paca. Jadi mudah-mudahan dalam tahun ini juga sudah mulai menjadi kenyataan harapan-harapan tadi, ya bersama-sama berangsur kita lakukan itu. Semoga aja. Mungkin Pak Zukri Pak sedikit saja Pak. Iya, saya mengikuti Pak Ade ini ya. Kalau BNPBD ini sudah punya satu shelter, satu tempat, saya kira juga harus lengkap untuk pelatihan. Jadi secara terus-menerus ya, dari kecamatan-kecamatan, dari kelurahan-kelurahan, semuanya berlatih semua di situ. Sehingga pada waktu kalau memang terjadi bencana ini, semua orang sudah siap dia harus melakukan apa, atau dia bisa mengomando apa. Jadi nggak perlu petugas lagi, masyarakat itu langsung saya kira Satkorla baik saja, tapi saya kira dari masyarakat secara swadaya itu juga akan sangat membantu. Intinya tidak terlepas dari peran kita semua ya Pak, pemerintah juga dan dari masyarakat juga. Kalau closing remark dari saya jelas, ada zona yang memang amplifikasinya kuat, saya kira hindari saja, lebih baik menghindar. Landslide dan daerah zona amplifikasi. Lebih baik menghindar ya. Ya, saya kira. Dan kemudian kembali pada semboyan kita dari Depenation juga bahwa gempa itu bukan karena gempanya, tapi karena bangunannya. Jadi kita harus siap-siap juga ya Pak ya untuk menghadapinya. Dan terima kasih Bapak Ade dan juga Pak Zukri atas kehadiran di studio telah berbincang-bincang bersama kami. Semoga saja penanganan kita pasca gempa bisa lebih baik ya Pak ya. Dan pemirsa, demikian dialog khusus kita pada malam hari ini. Atas nama kru yang bertugas, saya Indah Permata Suryani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.